Ini yang menurut ini entah ini pernah terjadi di suatu negara tertentu, itu ada sebelum kita ke lockdown tahap 3 ini, kan kita ada sebelumnya tuh lockdown untuk beberapa hotspot. Itu door to door test. Itu udah pernah di sini udah ada sebelum ini 2 mingguan yang lalu itu door to door test. Jadi mereka yang datang ke rumah masing-masing tes gratis. Jadi gini kan, aku ini mulai cerita aja lah ya, nanti tanya-tanya aja di tengah-tengah. Jadi kan awalnya tuh inget tuh kan Itali lah ya, pokoknya pada saat Itali tuh sekitar bulan Maret akhir. Dia mulai kan memuncak tuh kan, pokoknya Itali pas pada saat Itali lah. Terus tiba-tiba di sini juga memuncak, tapi nggak memuncak-memuncak banget kan. Nah itu baru bulan April awal, pokoknya kita udah mulai restriction lah, kita udah mulai lockdown tahap 1, lockdown tahap 2, lockdown tahap 3 gitu kan. Nah itu lockdown itu kan karena kasus di sini tuh sebenarnya kalau mau dibandingin tuh nggak tinggi sama sekali, bukan nggak tinggi sama sekali ya. Satu Australia itu yang paling tinggi pada saat yang outbreak yang pertama itu tuh cuma 500 kasus. Satu Australia. Tapi mereka udah pada saat itu kita lockdown sampai tahap 3, lockdown tahap 3 tuh semuanya dirumahkan kecuali yang essential worker lah pokoknya. Ya tau lah ya yang tenaga kesehatan, dokter dan teman-temannya lah. Contoh kalau mahasiswa itu di rumah. Jadi ini tuh sekitar 2 bulan dari bulan April sampai bulan Mei akhir itu di rumah. Itu di rumah. Jadi nah itu kasus paling tinggi ya selama 2 bulan outbreak itu tuh cuma 501 Australia. Satu Australia. Ya mungkin kita jangan bahas tentang berapa jumlah tes dan teman-temannya, kita bahas kasus yang yang dilaporkan aja lah ya. Itu cuma 500 selama itu. Sampai kalau nggak salah bulan Mei, dari bulan awal Mei itu sampai kita akhirnya dibuka lockdownnya, sampai kita udah dibolehin ke kampus, ada yang dan dibolehin orang bertamu ke rumah sekitar ya awal. Kalau sekarang maksudnya kalau lockdown tahap 3 itu kan nggak boleh ada yang ke rumah, kalau mau keluar cuma boleh 2 orang dan itu harus dari satu rumah yang sama dan teman-temannya. Taulah mirip-mirip lah sama PSBB lah di Indonesia. Nah, udah nih kita selama itu kan bulan Mei akhir dibuka, udah mulai free kan, udah mulai, kita sih di sini nggak ada istilah new normal gitu-gitulah, pokoknya dibuka aja. Tapi ada tahapannya juga kayak namanya tahap 1, tahap 2 sampai tahap 3 juga. Nah, itu kan kasusnya sebenarnya belum zero, maksudnya belum nol kan. Tapi tuh kasusnya tuh cuma di bawah 10, di bawah 20 untuk satu Australia. Selama bulan Mei sampai kita dibuka. Akhirnya, pokoknya awal Juni tuh benar-benar udah mulai free banget. Kayak tempat olahraga, pokoknya tempat olahraga, restoran, itu udah boleh dibuka tuh. Terus kayak pernikahan, hall-hall pernikahan udah boleh dibuka gitu-gitu. Tiba-tiba, pokoknya sekitar 2 minggu yang lalu, cuman berawal dari kasus sekitar tiba-tiba muncul 30 kasus khusus tempat ini loh. Jadi Australia itu kan terdiri dari beberapa state. Jadi ada namanya state Victoria. Nah, Victoria ini kan terdiri dari beberapa suburb dan daerah regional gitulah. Nah, pokoknya sekitar 2 minggu yang lalu itu beberapa spot itu dianggap hotspot. Jadi hotspot itu kasus-kasus, ya di Indonesia juga punya kan hal yang kayak gitu. Kalau dulu pada first wave yang pertama itu kita nggak punya yang namanya hotspot. Pokoknya dianggap semuanya adalah udah pokoknya semua corona gitu. Nah, pada saat itu untuk di wilayah Victoria ini ada beberapa daerah hotspot dan alhamdulillah tempat ini tuh tidak termasuk hotspot. Jadi pada saat itu sekitar 2 minggu yang lalu
Kita nggak boleh ke sana, orang luar itu nggak boleh keluar, gitulah intinya. Kayak ditutup, tapi kecuali essential worker. Lah, kembali lagi lah ke situ. Tetap boleh keluar kalau mereka harus Ya keluar di untuk Indo ya. beli makan dan lain-lain. Apa? Ya di Indo mungkin kayak zona hitam gitu kali ya. Ya mirip lah gitu. Nah, terus sekitar 1 minggu yang lalu, tiba-tiba, pokoknya kasusnya tuh cuma mulai dari puluhan, terus tiba-tiba 50-an, terus tiba-tiba hit ke 100 kan. Nah, pada saat hit ke 100 itu adalah pokoknya gimana ya cara bilangnya, kayak ada 9 tower pemukiman warga itu benar-benar di lockdown, se-lockdown-lockdownnya. Orang di sana nggak boleh keluar sama sekali. Benar-benar nggak boleh keluar, nggak ada orang yang boleh keluar, nggak ada yang boleh kerja juga. Pokoknya pemerintah ngasih uang buat mereka selama mereka di lockdown itu. Mereka nggak, maksudnya selama mereka tidak bekerja, mereka dikasih uang, mereka disuplai makanan. Pokoknya ada 9 tower lah untuk pemukiman masyarakat di situ. Nah, itu mulainya gitu. Ternyata, kenapa di lockdown? Karena ternyata banyak community transmission yang terjadi dari tower itu, yang menyebabkan kasusnya itu sampai, pokoknya pada saat itu sampai hit 200, hit 300. Baru 2 hari yang lalu kita hit 400, cuman Melbourne doang loh, bukan satu Victoria. Jadi Victoria itu satu state yang gede juga kan. Nah, di dalam satu state gede itu ada namanya pokoknya daerahnya namanya Melbourne, daerah kota centernya itu doang sampai kasusnya sampai 400 2 hari yang lalu 430-an. Nah, pada saat ini kan kita semenjak kita hit 200-an itu, kita balik lagi ke lockdown state 3 kayak yang bulan Mei kemarin, bulan April sampai Mei kemarin. Cuman perbedaannya adalah universitas tidak tutup lagi karena universitas merasa universitas udah punya protokol-protokol COVID gitu loh, kayak social distancing. Ya pokoknya udah punya lah, jadi kita nggak perlu tutup gitu. Jadi mobilitas orang-orang itu masih tetap sama gitu, masih tetap sama. Mahasiswa tetap harus ke sekolah, ada beberapa anak sekolah kayak kelas 2 sama kelas 3 SMA harus ke sekolah gitu-gitulah, harus tetap ke sekolah. Terus kayak beberapa, ya pokoknya tidak sekosong pada saat dulu gitu, walaupun ini udah lockdown tahap 3, sama seperti yang dulu, ada orang nggak boleh bertamu, kalau kita mau keluar nggak boleh berkumpul, lah sama lah kayak dulu. Termasuk ini nggak libur sekarang, jadi beda. Kalau lockdown yang pertama itu kan libur total 2 bulan, kalau sekarang nggak gitu. Nah, baru hari ini karena kasusnya tidak turun, kasusnya masih hari ini tuh selama overnight itu, dari kemarin sampai pagi ini tuh kasusnya masih terus naik, sekitar masih hampir mendekati 400 juga, udah berhari-hari gitu kan. Akhirnya setelah beberapa bulan lah, kalau Indonesia kan sudah mewajibkan masker dari zaman dahulu kala kan. Kalau ini di sini akhirnya mewajibkan masker. Dalam Termasuk di kondisi dalam apapun. ruangan sekolah. Maksudnya termasuk di dalam universitas gitu. Itu sih pengumuman terbaru yang diperoleh untuk masalah COVID di tempat ini. Nah, itu untuk satu Australia, cuman daerah ini doang yang kena. Nggak tahu nih kenapa. Kalau yang lain itu mereka udah mulai free dari COVID, udah mulai normal gitu loh kehidupannya. Berarti yang lockdown cuman satu wilayahnya? Cuma satu Melbourne. Kita bilangnya metropolitan gitu loh bilangnya, Melbourne metropolitan. Ya gitulah pokoknya, coba cek aja di peta Melbourne metropolitan itu sekecil apa. Nggak segede Victoria gitu yang di lockdown, cuman segitu doang, tapi kasusnya itu setinggi itu. Terus jumlah angka kematiannya emang jangan dibandingin sama angka kematian Indonesia atau angka kematian negara-negara lainnya. Kalau biasanya, kalau pada saat dulu, angka kematian tuh kayak beberapa hari atau 1 minggu 2 gitu kan. Kalau hari ini tuh pokoknya kalau ini khusus di sini ya, itu angka kematiannya 1 hari bisa 3, terus bisa 2, 3 gitu. Jadi angka kematiannya udah meningkat juga gitu. Dan iya emang yang meninggal itu emang pasti yang maksudnya sejauh ini ya, yang meninggal tuh yang udah berumur gitu. Tapi tetap pemerintahnya concern. Jadi
jangan sampai kita memberikan resiko kepada orang-orang yang sudah berumur gitu loh. Gitu. Itu sih kasus kalau COVID. Oke, ini jadi gimana di saat pandemi corona dibandingin saat normal itu gimana yang paling kerasanya bedanya apa sih? Oke. Kenapa itu menjadi pertanyaan yang sulit untuk dijawab? Karena kan notabene gini, ini kan nge-lab kan. Nah, ini tuh biasanya nge-lab sampai Sabtu, sampai Minggu, tetap datang ke lab gitu. Jadi ngerasanya tuh nggak ada bedanya karena emang nggak suka main kan orangnya, emang nggak main kemana-mana gitu. Cuman mungkin lebih tepatnya tuh kalau kangennya tuh adalah kangen makan di restoran gitu loh, kangen kumpul sama, contohnya kayak biasanya kita tuh sesama teman-teman, yuk makan kesini, makan ke rumah gitu, ngundang ke rumah, atau tiba-tiba dalam 1 bulan sekali atau beberapa minggu sekali, oh ini ayo jalan-jalan kemana, ke daerah mana bareng-bareng. Nah itu sih perbedaan yang paling menurut ini yang paling mencolok yang terjadi itu adalah itu. Oh kita nggak bisa jalan-jalan, kita nggak bisa kayak kumpul-kumpul di taman tuh nggak boleh gitu sama sekali. Nah itu yang pertama. Kalau di kampus sendiri tuh perbedaannya adalah kangen seminar di dalam ruangan gitu loh. Karena sekarang tuh seminar apa-apa online semuanya. Benar-benar online, nggak ada yang benar-benar kita duduk di suatu tempat terus dengerin orang yang ngomong. Kangen banget ada seminar-seminar kayak mengundang pembicara dari mana, terus kita ngobrol sama pembicaranya, itu tuh udah nggak ada sama sekali. Terus kayak yang dikangen tuh adalah deket-deket sama orang. Maksudnya tuh deket-deket sama orang tuh gini loh. Karena kan sekarang tuh social distancing kan di kampus. Nah, itu harus benar-benar dilakuin gitu. Karena kalau kelihatan kita nggak social distancing, kita bisa di-ban dari lab, atau labnya bisa di-ban untuk beberapa saat atau beberapa waktu lah, nggak ngerti berapa lamanya. Nah, itu tuh kangen gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Kangen kumpul sama orang tapi dalam berdekatan terus ngobrol gitu. Ya sama aja sih rasanya sebenarnya ngobrol jauh-jauhan gitu 1,5 meter itu. Cuman kan kangen kayak sesama teman-teman perempuan tuh kita biasanya suka pelukan, itu tuh kita nggak bisa lakuin karena ya ini karena peraturan-peraturan social distancing. Itu sih menurut Inen kalau secara pribadi yang berbeda selama masa pandemi sama yang sebelumnya normal. Karena kan ini juga baru balik lagi ke lab kan. Dulu kan selama yang bulan April sampai Mei itu kan itu libur selama 2 bulan. Ya ini pas balik ke lab lagi mungkin perbedaannya adalah kita di kampus ya. Di kampus itu semuanya tuh sekarang lebih tertutup gitu loh. Kayak semuanya tuh benar-benar apa-apa tuh lebih kayak nggak bisa seenaknya gitu loh. Kalau dulu tuh kita bisa kalau mau ke kampus setiap Sabtu Minggu tuh lebih gampang. Kalau sekarang tuh lebih banyak. Oh kalau contoh lah misalnya nih, kan adalah kita kayak sakit sedikit ya, kayak cuman kayak demam kecapean, tapi bukan karena ya kita tahulah diri kita gitu, bukan karena apa-apa gitu kan. Tapi itu kita nggak boleh datang sama sekali, nggak boleh datang, harus stay di rumah gitu-gitu sih. Orang di sana Parno gitu ya enggak? Apa gimana nih? Maksudnya ada orang yang sakit dikit atau batuk dikit terus dia menghindar, atau yang oh ya udah gitu lo ya biasa aja, atau gimana sih ini? Kalau ini pribadi ya, kalau ini pribadi ngerasain bukan hampir semua, kayak mostly orang-orang tuh lebih kayak contoh ya, kan biasanya kan sekarang lagi winter kan. Kan kalau winter kita ada lagi dari luar masuk ke dalam ruangan kan ngerasa kedinginan, terus biasa kan tiba-tiba kita sneezing gitu kan. Kan? Itu biasanya rata-rata orang ngerti gitu, tapi adalah 1 atau 2 orang yang terlalu, menurut ini ya bukan, menurut ini mungkin caranya aja sih yang tidak terlalu baik. Kadang-kadang udah pulang gitu. Udah pulang. Ada, cuman bukan hal yang terlalu
ya bukan sesuatu hal yang big issue gitu loh. Ya udah gitu. Itu kan normal karena kan zaman sekarang gitu. Karena social distancing sendiri ya, jadi mau jauh-jauhan juga, mau kita sneezing juga asal kita jauh-jauhan kan kita insya Allah aman kan gitu. Cuman kan karena emang udah alkohol spray di mana-mana, hand sanitizer di mana-mana, kita diwajibkan pakai setiap apa-apa, terus sign pakai bersihin tangan regularly itu udah di mana-mana, jadi udah kayak gitu aja sih. Mungkin sekarang lebih ngerasa normal sih kalau menurut ini, bukan new normal, tapi ya itu kehidupan normal kita yang sekarang ya distancing, ya gitu-gitu. Ya mungkin itulah sih. Sekarang jadi normal yang kayak gitu. Terus di sana pemerintahnya buat langkah-langkah atau kebijakan apa gitu dengan adanya pandemi ini, sama peran kontrolnya seperti apa untuk bisa segera mengakhiri gitu, karena kan kita pengennya segera berakhir gitu ya, apalagi di sana kan habis ada second wave, terus gimana caranya supaya bisa segera berakhir? Mungkin ini kan karena yang second wave ini kan yang terjadi kan di tempat Inden sendiri kan. Jadi sejujurnya yang terlihat itu ya premiernya si tempat Inden ini sendiri gitu. Ya cuman Inden nggak terlalu ngikutin berita sedetail itu ya. Sejauh ini sih mulai dari pokoknya pemerintahnya memang bergerak sangat cepat sih menurut ini. Memang mereka bergerak secara cepat, ngasih tahu ke masyarakatnya tuh langsung gitu loh. Kayak mereka tuh setiap hari, mungkin di Indonesia juga ngelakuin sih, tapi nggak tahu lah. Pokoknya kan setiap hari langsung kasih tahu, oh kasus segini kita sekarang harus kayak gini. Oh kasus segini, oh restrictionnya jadi begini, itu tiap hari. Jadi mereka memang berperan sangat aktif menurut Inen. Terus yang kedua memang bagusnya ya ini tes itu digratiskan. Oh iya, tambah lagi nih, ini yang menurut Inen, entah ini pernah terjadi di suatu negara tertentu, itu ada sebelum kita ke lockdown tahap 3 ini, kan kita ada sebelumnya tuh lockdown untuk beberapa hotspot. Itu door to door test. Itu udah pernah di sini udah ada sebelum ini 2 mingguan yang lalu itu door to door test. Jadi mereka yang datang ke rumah masing-masing tes gratis. Swab. Salah satu itu kan juga luar biasa. Ini sih secara pribadi ngerasanya wow gitu. Sampai didatengin ini, gue datengin lo, sini gue tes gitu. Ya. Cuman ya ini tuh dapat berita-beritanya juga ya. Cuman kan karena di sini adalah negara bebas, negara yang pendapat si masyarakatnya itu dipegang. Jadi kalau kita menolak, mereka yang datang itu nggak bisa tes karena mereka punya hak untuk menolak. Dan itu juga terjadi gitu. Ada beberapa orang yang menolak gitu. Untuk kalau diketok terus mau dites tuh ditolak, itu juga ada. Kayak gitu. Itu menurutnya salah satu, ya pastilah tahapan registrasinya mungkin walaupun ada yang berbeda, tapi menurut ini pasti akan sama aja dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara lain gitu kan untuk mencegah si COVID-19 ini. Cuman ya salah satu menurut ini yang paling luar biasa ya itu yang door to door itu. Dan swab ya tesnya ya? Atau rapid? Ya tesnya swab. Di sini kita nggak ada yang namanya rapid test. Jadi ada selama proses pengambilan sampel itu dari sini sama dari sini. Jadi nggak cuma mulut, tapi cuma dari hidung gitu katanya. Temen Nenen satu lab kan ada beberapa orang yang udah pernah tes karena tinggal di hotspot gitu kan, hotspot area. Itu katanya dari sini sama dari hidung. Berarti ini nggak termasuk yang diketok-ketok nih? Enggak, aku enggak. Alhamdulillah tuh, karena aku kan tinggalnya di belakang kampus. Jadi selama kampus aman, tidak dianggap daerah rawan, berarti Inen juga aman gitu di rumah. Nggak pernah karena emang, nah jadi gini, sebenarnya tuh bingung juga sih sebenarnya gimana pemerintah itu menilai sebuah hotspot atau tidak hotspot, karena kenyataannya pada saat daerah hotspot itu di lockdown,
mereka kalau emang essential worker, mereka masih tetap boleh keluar gitu dari tempat itu dan balik ke tempat itu atau boleh ke tempat yang bukan hotspot. Nah, dari tempat ini ke tempat hotspot itu jalan kaki 10 menit juga nyampe. Sangat berdekatan gitu loh. Maksudnya ini hotspot, sebelahnya nggak hotspot. Bahkan cuman bisa bilang beberapa langkah kaki udah nggak hotspot. Langkah kaki lagi hotspot gitu. Jadi entah pada saat itu apa pertimbangan pemerintah membuat sistem itu gitu. Tapi kan itu cuma berlaku 1 mingguan lebih atau 2 minggu, akhirnya kan semuanya di lockdown untuk daerah metropolitan Melbourne itu. Termasuk daerah ini sekarang juga lockdown. Gitu. Kalau kondisi ekonomi di sana gimana, Nin? Nah, Sosialnya gitu di sana saat pandemi gitu. Mungkin cuma bisa jawab karena nonton berita aja ya. Mungkin kalau secara pribadi sendiri atau ngelihat sendiri tuh mungkin nggak bisa jawab gimana gitu lah. Karena ini kan beasiswa, yang notabene kalau beasiswa kan kamu tuh udah dianggarkan gitu dari awal kamu masuk. Misalnya anggaplah ini dapat 1.000, tapi dibagi gitu kan selama 3 tahun setengah ini, kamu dari 1.000 itu kamu sebulannya dapat sini sampai ini. Jadi nggak ngefek gitu kan. Kalau orang yang dapat beasiswa biasanya nggak terlalu ngefek gitu kan. Nah itu alhamdulillah secara pribadi. Cuman karena ngerasain, ini deh contoh aja lah. Ini kan pindah ke rumah baru, jadi dulu tuh pindah rumah agak jauh dikit dari kampus. Pindah ke rumah baru itu pada masa pandemi, pada masa lockdown tahap 3 itu. Karena harga sewa rumah itu turun seturun-turunnya. Turunnya tuh bener-bener drastis, seturun-turunnya, drop banget gitu loh. Nah, pada saat itu ini mikir, karena ini di belakang kampus, jadi kan opportunity lagi kan, kembali lagi ke kesempatan gitu loh. Kapan lagi bisa dapat rumah yang harganya bisa terjangkau di dekat kampus, kan biasanya mahal. Ya udahlah, akhirnya memilih untuk pindah kan ke sini pada masa pandemi itu, karena ngerasa, ya udahlah kapan lagi dapat rumah gitu kan. Nah, itu satu contoh yang bisa kita lihat kalau perekonomian mereka, dan ini pasti terjadi di seluruh negara di dunia, perekonomian mereka anjlok seanjlok-anjlok. Ya mungkin tidak terlalu terlihat secara secara gimana gitu. Tapi karena itu harga rumah baik sewa maupun jual beli itu mereka sendiri mengakui anjlok seanjlok-anjloknya, dan mereka merasa ini akan terjadi untuk beberapa tahun kemudian gitu loh. Karena kan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Jadi kan kemampuan orang untuk membeli atau menyewa rumah akan lebih kecil kan gitu. Nah, juga banyak kan pekerjaan-pekerjaan, contoh ya, turis sudah nggak ada. Sedangkan Melbourne adalah salah satu tempat yang sering didatangin turis dari luar negeri, dari beberapa negara lah, contoh Cina dan Indonesia gitu kan. Itu berarti kan pekerjaan-pekerjaan yang bersangkutan sama keturisan gitu kan, perhotelan atau tempat wisata gitu-gitu kan udah nggak ada. Tempat wisata tutup selama lockdown. At least untuk orang dalam dalam Australia, tempat wisata tutup selama lockdown. Atau dia mengharapkan orang dari luar negeri yang datang nggak ada. Itu udah pasti. Itu perekonomian. Nah, contoh kayak restoran. Walaupun mereka masih memperbolehkan online, cuman kan kalau orang bisa makan di dalam restoran itu kan mereka dapat lebih kan daripada cuman online gitu. Karena kan online mereka harus berbagi dengan perusahaan-perusahaan online lah kayak GoFood dan teman-temannya, itu kan mereka harus berbagi dengan itu. Itu contohnya salah satunya. Karena kan suami juga kerja di di restoran Indonesia, itu mereka sangat cukup berdampak gitu. Entah maksudnya secara detail lain yang tidak terlalu jelas. Tapi negara ini tuh juga pemerintahnya itu juga di Indonesia mungkin juga ada, cuman ini tidak tahu detailnya. Di sini itu jadi kalau perusahaan yang mengalami kerugian, correct me if I'm wrong, kalau emang salah,
setahu ini kalau mengalami penurunan lebih dari 30%, itu mereka nanti dapat bantuan gitu dari pemerintah. Setahu ini di bawah 30%, tapi kalau masih tidak penurunannya masih 20%, 10%, tuh kalau nggak salah nggak dapat bantuan. Terus kan bagi orang yang kehilangan pekerjaan kan dapat uang setiap bulan, setiap minggunya berapa gitu. Itu mereka punya hal itu gitu. Dan mahasiswa pun, walaupun mereka punya beasiswa nih, contoh mahasiswa yang punya beasiswa atau mahasiswa yang tidak ada beasiswa. Kalau kamu memang mengalami kesulitan keuangan, kamu bisa daftar kayak pengajuan bantuan gitu. Itu mereka nanti dibantu sama baik itu dari pemerintah daerah sini atau lewat kampusnya sendiri gitu. Dan itu bantuannya juga cukup lumayan kok, maksudnya untuk hidup tuh cukup gitu. Dan di sini kita diperbolehkan untuk mengajukan kayak ke PLN ya gitu, tapi di sini kan sistemnya bukan PLN, pokoknya sistemnya kayak apa, kartu. Jadi di sini kan sistemnya kayak airnya tuh banyak, nggak cuman apa, PLN apa sih air? PDAM. Ya, bukan cuma PDAM, tapi mereka cuma punya PDAM 1, PDAM 2, PDAM 3, dan teman-temannya kan. Sama, kita bisa mengajukan ke PLN itu, kita nggak mampu, ini tolong bisa ditangguhkan kah, gini-gini. Terus kayak ke landlord misalnya, aduh kita dalam kesulitan, nanti ini. Nanti tuh ada win-win solution-nya gitu loh, kalau ternyata landlordnya masih ngutang rumahnya, punya cicilan juga, nanti ditangguhkan sama bank. Jadi ya gitu-gitulah, kayak dikasih pilihan-pilihan, tapi bukan untuk semuanya gitu loh. Jadi bukan berarti ada pilihan itu, jadi semua orang yang tinggal di sini tuh punya keringanan itu, enggak. Jadi untuk benar-benar orang yang dalam membutuhkan gitu. Ini tuh tadi yang kompensasinya itu untuk khusus orang Australia atau bisa orang luar juga? Kalau yang setahu ini ya, kalau yang maksudnya gini, kan di sini ada yang namanya warga negara residen PR. PR tuh permanen residen, tapi bukan warga negara, tapi memiliki hak-hak seperti warga negara gitu. Nah, itu dan warga negara itu punya kesempatan untuk mendapatkan yang kompensasi itu. Nah, kita nih kayak student visa, orang-orang yang sementara kayak gini, itu mengajukan lewat, baik itu lewat universitas atau itu kayak kemarin pemerintahan daerah Melbourne ngasih tahu, buat mahasiswa internasional kalau kekurangan boleh daftar lewat sini gitu. Kayak gitu. Cuman kalau yang bantuan per bulan yang dikasih per bulan sampai, ini lupa sebulan, kalau nggak salah tuh 2 minggunya $1,600 gitu, nggak tahu ya, lupa, nggak inget berapanya, cuman ada gitu kalau untuk warga negara mereka dan residen dan PR. Itu kayak bisnis yang mengalami kerugian juga ada gitu. Sangat bertanggung jawab ya. Ya ini juga maksudnya kita tidak gini loh, kan ini bilang kita nggak bisa membandingkan Indonesia dan membandingkan Australia. Ya walaupun terlihat atau kesannya Australia lebih baik menangani itu, ya mungkin iya, tapi mungkin juga tidak. Karena juga ada berita-berita yang, ya maksudnya kan pastilah warga negara itu tidak akan pernah puas tentang apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. Itu tetap terjadi gitu di sini, walaupun dengan segala skenario yang sudah dilakukan oleh pemerintahnya gitu kan. Ya sama Indonesia, bukan berarti dengan Australia memberikan segala bentuk bantuan itu dalam jumlah yang segitu, dan Indonesia juga melakukan itu, bukan berarti Australia lebih baik atau Indonesia lebih buruk. Kalau menurut ini itu ada pada porsinya gitu. Australia mampunya begini dan harusnya begitu untuk kehidupan masyarakatnya, ya Indonesia mampunya begitu dan ya udah, maksudnya mampunya begitu dan segitu pun untuk kehidupan masyarakatnya gitu loh, udah dipertimbangkan lah gitu. Jadi makanya tuh kadang-kadang tuh
yang kepikiran ya, ketika banyaklah orang bertanya gitu kan, wah ternyata ini ya lebih baik gimana caranya kita mencontoh Australia. Oke, kita bisa lah, maksudnya kita bisa menganggap untuk oke kita contoh, tapi kita tidak bisa membandingkan, tapi mencontoh pun ini merasa juga tidak, gimana ya, mencontoh sesuatu yang belum tentu itu bisa jadi bahan contoh, bukan referensi yang tepat, itu juga nggak tepat gitu loh. Australia, Indonesia gitu loh. Paham kan? Gitu lah. Hahaha. Ngomongnya apa dong? Ya kita nggak bisa banding-bandingin juga sih ya. Iya itu Karena sebenarnya nggak bisa bandingin, karena Indonesia punya treatment khusus untuk Indonesia, karena Indonesia A, B, C, D, E, ya sama Australia punya treatment khusus untuk Australia karena dia A, B, C, D, E gitu. Betul. Kemampuannya emang Meluruskan sih, mungkin mau meluruskan, karena kebanyakan banget berita yang muncul di Indonesia tuh tentang Australia tuh gini. Masyarakat ini tuh mau meluruskan ya. Masyarakat warga negara Australia menerima bantuan 16 juta setiap minggunya gitu kan. Terus tetapi masyarakat Indonesia hanya 300.000 atau 600.000. Halo gitu. 16 juta di sini, 16, maksudnya ini tuh karena ingin meluruskan ya, kalau tiba-tiba muncul berita di Indonesia tuh yang kayak gitu. Aduh halo gitu. 16 juta hidup di sini baru rumah sama listrik doang gitu loh. Gitu. Terus kayak orang Australia didenda 16 juta kalau melanggar peraturan PSBB gitu. Ya itu 16 juta itu bukan berarti, maksudnya 16 juta itu kalau di Indonesia itu sangat besar. Tapi kalau 16 juta di sini itu ya itu mungkin layaknya 1 juta di Indonesia untuk mereka hidup ngekos sama makan gitu. Itu aja. Mungkin akan lebih baik kalau warga Indonesia tuh lebih aware gitu loh, jangan gak peduli gitu loh. Itu sih. Di sini tuh merekanya mungkin kita nggak tahu, mungkin pasti ada orang yang nggak peduli dengan adanya tiba-tiba orang yang tertangkap basah ngelakuin pesta di dalam rumah padahal dalam masa lockdown, itu kan ya pasti adalah segelintiran orang. Cuman yang terlihat di luar itu adalah orang-orang yang peduli gitu, orang-orang yang aware, orang-orang yang tahu yang namanya social distancing gitu-gitu. Dengan ngelihat sepi di luar kan berarti mereka ngerti gitu kan, oh kalau kita lagi lockdown gitu. Cuman ya kebayang aja, bisa nggak ya Indonesia juga, ya ini nggak bilang mereka harus stay di rumah, oke, let's say nggak bisa gitu. Di sini juga ada orang-orang yang nggak bisa stay di rumah gitu. Kayak suami ini kerjanya harus keluar gitu. Terus orang pengantar makanan juga harus keluar. Ya cuman kayak, ya kalau pakai masker ya pakailah maskernya gitu loh. Atau emang, ya atau mungkin memang, ya ini kan juga cuman dapat berita doang ya. Jadi nggak tahu gimana keadaan sebenarnya di Indonesia. Ya apakah emang udah nggak peduli atau emang udah ya udahlah gitu, hidup harus berlanjut, ya COVID harus berjalan dengan kehidupan kita yang berlanjut itu gitu aja sih. Ya cuman nggak akan selesai kalau kita tetap nggak peduli gitu. Itu aja. ya intinya menjalankan protokol kesehatan dengan bijak ya. Ya itu aja sih sebenarnya. Kan kadang-kadang juga mungkin orang lelah sih, Inen juga yakin. Di sini juga kadang-kadang kita kalau ngobrol juga mereka tuh udah lelah gitu loh, mau disuruh di rumah sampai kapan gitu. Pas ini lockdown yang kedua ini juga, mau sampai kapan lagi gitu loh. Kita tuh udah rindu yang namanya makan bareng gitu-gitu kata mereka gitu loh. Tapi kan mereka walaupun ngomong kayak gitu tetap ngelakuin gitu loh, pada tetap jauh-jauhan, deketan dikit diteriakin, social distancing gitu-gitu loh. Kadang-kadang tuh juga ini mencerita aja lah, kadang-kadang juga ngerasa kalau lagi ini annoying juga gitu loh, dimarah-marahin gara-gara lupa sebentar nggak social distancing gitu kan. Ya tapi ya gitu.